Bayangkan duduk di teras rumah, sinar matahari pagi menghangatkan wajah, dikelilingi tawa teman atau suara cucu Anda. Anda berusia 65, 70, mungkin 80 tahun, dan Anda tidak hanya hidup, Anda juga hidup berkembang. Hati Anda kenyang, pikiran Anda tajam, dan tubuh Anda terasa siap menghadapi apapun hari ini. Ini bukanlah mimpi, ini adalah masa depan yang dapat Anda bangun, mulai hari ini. Tubuh Anda seperti teman lama yang bijaksana, mengirimkan sinyal setiap hari tentang kesehatan Anda dan berapa lama Anda bisa hidup. Beberapa sinyal berteriak, yang lain berbisik, tapi semuanya penting. Sebagai lansia, Anda berhak untuk menjadikan setiap tahun berarti. Tidak hanya dalam hal waktu, namun juga dalam kegembiraan, tujuan, dan vitalitas. Ilmu pengetahuan telah mengungkap 6 sinyal kesehatan kuat yang dapat memprediksi umur Anda setelah usia 65 tahun, dan itu tidak rumit. Mulai dari hangatnya pelukan seorang teman hingga kemantapan langkah Anda, petunjuk-petunjuk ini adalah panduan Anda menuju kehidupan yang lebih panjang dan bahagia. Artikel ini ditujukan untuk Anda, jiwa yang tangguh, penuh rasa ingin tahu, dan bersemangat yang siap menyambut tahun-tahun emas Anda dengan percaya diri. Ini bukan sekedar nasihat, ini adalah undangan yang tulus untuk menjalani kehidupan terbaik Anda, didukung oleh sains dan disampaikan dengan cinta. Baik Anda menontonnya di YouTube atau terus membaca, mari kita lakukan perjalanan ini bersama-sama. Sekarang, mari kita mulai. 1. Hubungan sosial. Detak jantung kebahagiaan Anda. Tidak ada yang menandingi perasaan berbagi cerita dengan teman, tertawa sampai perut terasa sakit, atau mendengar "Aku cinta kamu" dari seseorang yang berarti. Momen-momen ini bukan sekedar kenangan. Ini adalah obat bagi jiwa Anda dan kunci untuk hidup lebih lama. Koneksi sosial yang kuat adalah sinyal kesehatan pertama dan paling kuat bagi para lansia. Sebaliknya, kesepian dapat mengganggu kesehatan Anda, meningkatkan tingkat stres, dan bahkan memperpendek umur Anda. Ilmu pengetahuan setuju, hubungan yang bermakna meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, menurunkan risiko depresi, dan menambah usia hidup Anda. Sebuah studi tahun 2010 yang diterbitkan di Kedokteran PLOS menemukan bahwa hubungan sosial yang kuat dikaitkan dengan peningkatan kemungkinan bertahan hidup sebesar 50% sebanding dengan berhenti merokok. Benar, obrolan sambil minum kopi dan makan malam keluarga sama pentingnya dengan pil apapun. Jadi, bagaimana Anda memelihara sinyal ini? Mulailah dari yang kecil tapi disengaja. Hubungi teman lama dan kenanglah masa-masa indah. Bergabunglah dengan pusat bingo senior setempat atau klub berkebun. Jika Anda paham teknologi, lakukan video call dengan cucu Anda, atau bergabunglah dengan komunitas online untuk manula. Bahkan senyuman dan ngobrol dengan tetangga bisa memicu kegembiraan. Di YouTube, Anda sudah menjadi bagian dari sebuah komunitas kami, jadi mari kita perkuat hubungan tersebut. Hubungi seseorang hari ini. Kirim SMS, lakukan panggilan, atau rencanakan kencan minum kopi. Bagikan cerita Anda di kolom komentar di bawah, dan mari bangun lingkaran koneksi di sini. 2. Ketajaman mental. Percikan yang membuat Anda tetap bersinar. Pikiran Anda adalah peti harta karun, penuh dengan kenangan, kebijaksanaan, dan impian yang menunggu untuk menjadi kenyataan. Tetap tajam secara mental setelah usia 65 tahun, bukan hanya tentang mengingat nama atau tanggal. Ini tentang menjaga percikan yang membuat Anda. Pikiran yang tajam merupakan pertanda kuat akan umur panjang, sedangkan penurunan kognitif, seperti seringnya lupa, mungkin menandakan adanya risiko kesehatan. Kabar baiknya, otak Anda seperti otot, dan Anda dapat menjaganya tetap kuat dengan sedikit olahraga setiap hari. Ilmu pengetahuan mendukung hal ini, melibatkan otak Anda akan melindungi dari demensia dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Cobalah aktivitas baru agar pikiran Anda tetap sibuk. Pecahkan teka-teki silang sambil menyeruput kopi pagi Anda. Bacalah buku tentang topik yang selalu ingin Anda jelajahi, seperti sejarah atau memasak.
atau pelajari sesuatu yang baru, mungkin beberapa kunci gitar atau tarian rutin sederhana dari tutorial YouTube. Berbagi cerita bersama keluarga juga menguatkan ingatan dan hati Anda. Ambil buku teka-teki atau coba aplikasi pelatihan otak hari ini. Beritahu kami di kolom komentar keterampilan baru apa yang ingin Anda pelajari dan biarkan pikiran kita tetap bersinar bersama. 3. Kualitas tidur. Istirahat yang mengisi ulang jiwa. Anda pejamkan mata Anda dan bayangkan ini. Anda bangun dengan perasaan segar, tubuh Anda berenergi, dan hati Anda siap untuk hari itu. Tidur yang nyenyak ibarat selimut hangat yang membungkus Anda dalam kesehatan dan kebahagiaan. Namun jika Anda bolak-balik, bangun dalam keadaan lelah atau kesulitan untuk tertidur, tubuh Anda mungkin sedang mengibarkan bendera merah. Kurang tidur pada lansia dikaitkan dengan masalah jantung, penurunan kognitif, dan umur yang lebih pendek, sementara tidur nyenyak dapat menambah vitalitas selama bertahun-tahun. Untuk meningkatkan kualitas tidur Anda, ciptakan rutinitas waktu tidur yang nyaman. Redupkan lampu 1 jam sebelum tidur, minumlah secangkir teh herbal, chamomile adalah favorit, dan simpan ponsel atau tablet Anda. Jagalah kamar tidur Anda tetap sejuk, gelap, dan tenang, dan cobalah menulis jurnal rasa syukur untuk menenangkan pikiran Anda. Jika masalah tidur terus berlanjut, bicarakan dengan dokter Anda, mereka siap membantu. Malam ini, tuliskan 3 hal yang Anda syukuri sebelum tidur. Bagikan tip tidur favorit Anda di komentar dan biarkan istirahat lebih mudah. Keempat, kesehatan penglihatan, melihat indahnya. Hidup mata Anda adalah jendela Anda menuju dunia. Warna cerah matahari terbenam, senyuman di wajah orang yang Anda cintai, kata-kata dalam buku yang menginspirasi Anda. Penglihatan yang sehat lebih dari sekedar melihat dengan jelas. Itu adalah sinyal kesehatan dan kemandirian Anda secara keseluruhan. Kondisi seperti katarak, glaukoma, atau degenerasi makula dapat memengaruhi kualitas hidup dan bahkan umur Anda jika tidak ditangani. Pemeriksaan mata secara teratur adalah garis pertahanan pertama Anda. Agar mata tetap berbinar, konsumsilah makanan yang kaya vitamin A dan C seperti wortel, bayam, dan buah beri. Kenakan kacamata hitam untuk melindungi mata Anda dari sinar UV, dan istirahatkan mata Anda jika Anda menonton YouTube atau membaca dalam waktu lama. Jika Anda melihat penglihatan kabur atau kesulitan melihat di malam hari, jangan menunggu, temui dokter mata. Tambahkan segenggam blueberry ke dalam sarapan Anda dan jadwalkan pemeriksaan mata bulan ini. Berikan komentar di bawah tentang cara Anda merawat mata Anda dan mari jaga penglihatan kita tetap cerah. Kecepatan berjalan, melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Ada sesuatu yang ajaib saat berjalan-jalan, baik melalui lingkungan sekitar, taman, atau bahkan di sekitar ruang tamu Anda. Kecepatan langkah Anda adalah sinyal kesehatan yang kuat. Pejalan kaki yang lebih cepat cenderung hidup lebih lama, dengan jantung yang lebih kuat dan keseimbangan yang lebih baik, sedangkan kecepatan berjalan yang lebih lambat mungkin menandakan kelemahan otot atau masalah jantung. Sebuah studi tahun 2011 di Jurnal Asosiasi Medis Amerika menemukan bahwa kecepatan berjalan dikaitkan dengan kelangsungan hidup pada orang lanjut usia dan kecepatan berjalan yang lebih cepat dikaitkan dengan penurunan risiko kematian. Untuk meningkatkan kecepatan berjalan Anda, mulailah dengan jalan cepat dan singkat. 10 menit sehari sudah cukup untuk memulainya. Kenakan sepatu yang nyaman, ayunkan lengan Anda, dan bayangkan Anda melangkah menuju impian Anda. Jika mobilitas merupakan suatu tantangan, cobalah latihan duduk atau bekerja sama dengan ahli terapi fisik. Setiap langkah berarti, dan YouTube penuh dengan latihan jalan kaki ringan yang dirancang untuk lansia. Kencangkan sepatu Anda dan berjalanlah 10 menit hari ini. Bagikan tempat jalan kaki favorit Anda di kolom komentar, dan mari kita melangkah menuju kesehatan bersama. Kekuatan genggaman, kekuatan di tangan Anda. Pernahkah Anda memperhatikan kekuatan tangan Anda saat membuka stoples,
menjabat tangan teman, atau membawa tas belanjaan. Kekuatan genggaman itu lebih dari sekadar berguna. Ini adalah jendela menuju umur panjang Anda. Kekuatan genggaman yang lebih kuat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit jantung, kecacatan, dan kematian dini. Sebuah studi tahun 2015 di Lancet mengungkapkan bahwa kekuatan cengkeraman merupakan prediktor yang lebih kuat terhadap semua penyebab dan kematian akibat penyakit kardiovaskular dibandingkan tekanan darah sistolik. Untuk membangun kekuatan genggaman Anda, cobalah latihan sederhana seperti meremas bola stres sambil menonton saluran YouTube favorit Anda atau menggunakan pegangan tangan saat jeda iklan. Bawalah botol air yang dapat digunakan kembali dan pegang erat-erat sepanjang hari. Kebiasaan kecil ini memperkuat tangan dan masa depan Anda. Ambil bola tenis dan remas 10 kali dengan masing-masing tangan, 2 kali sehari. Beritahu kami di kolom komentar bagaimana Anda memperkuat cengkeraman Anda dan mari kita tetap kuat bersama. Saat kita menutup perjalanan ini bersama, bayangkan diri Anda setahun dari sekarang. Anda duduk di teras rumah, dikelilingi tawa anak cucu, atau berjalan dengan langkah mantap di taman desa, hati ringan setelah tidur nyenyak. Mata Anda berbinar melihat senja yang indah, tangan Anda kuat memegang cangkir teh, dan pikiran Anda penuh dengan cerita serta impian. Ini bukan sekadar khayalan, ini adalah kehidupan yang bisa Anda bangun mulai hari ini. 6 sinyal kesehatan yang telah kita jelajahi, hubungan sosial, ketajaman mental, kualitas tidur, kesehatan mata, kecepatan berjalan, dan kekuatan genggaman, bukan hanya petunjuk ilmiah. Mereka adalah bisikan tubuh Anda, surat cinta yang mengingatkan bahwa tahun emas Anda bisa menjadi masa paling bersinar. Mari kita renungkan apa arti sinyal-sinyal ini bagi Anda, dan bagaimana pelajaran dari mereka dapat membawa Anda pada kehidupan yang lebih panjang dan bahagia. Mari mulai dengan inti dari segalanya, hubungan sosial. Momen saat Anda mengobrol dengan tetangga di warung, berbagi cerita dengan sahabat lama, atau mendengar candaan dari cucu. Ini bukan sekadar kebahagiaan sesaat, melainkan sumber kehidupan. Ilmu pengetahuan membuktikan, ikatan sosial yang kuat dapat memperpanjang usia setara dengan berhenti merokok. Saya teringat nenek saya yang di usia 70 tahun selalu mengundang keluarga untuk makan bersama di hari Minggu. Tidak hanya makanan yang lezat, tetapi kebersamaan itulah yang membuatnya berseri-seri. Pelajaran di sini jelas, jangan pernah meremehkan kekuatan kebersamaan. Luangkan waktu untuk orang-orang terkasih, meski hanya dengan telepon singkat atau ngobrol di teras. Ini bukan soal memiliki banyak teman, tetapi tentang hubungan yang penuh makna, yang menghangatkan hati. Pikiran Anda, harta karun penuh kenangan dan kebijaksanaan, perlu dijaga. Menjaga ketajaman mental dengan teka-teki, belajar keterampilan baru, atau bercerita tentang masa lalu, bukan hanya menyenangkan, tetapi juga pelindung dari penurunan kognitif. Saya ingat pamannya tetangga, yang di usia 68 tahun mulai belajar membuat kerajinan bambu. Hasilnya sederhana, tetapi semangatnya menginspirasi semua orang. Pelajarannya, tantang diri Anda setiap hari. Cobalah sesuatu yang baru, teka-teki silang, resep baru dari video YouTube, atau mengajari cucu tentang tradisi keluarga. Setiap usaha memperkuat pikiran Anda untuk masa depan yang cerah. Tidur adalah anugerah, seperti pelukan hangat dari alam semesta. Tidur nyenyak menyegarkan tubuh dan jiwa, tetapi jika Anda gelisah atau bangun lelah, tubuh Anda mungkin memberi peringatan. Saya belajar ini setelah berjuang dengan tidur buruk hingga saya mulai rutinitas malam, mematikan ponsel, minum teh kamomil, dan bersyukur atas hari itu. Pelajaran di sini adalah memberi tubuh Anda ketenangan yang layak. Ciptakan rutinitas malam yang menenangkan, lampu redup, doa singkat, atau menulis 3 hal yang Anda syukuri. Ini adalah cara sederhana untuk menghormati kesehatan Anda. Mata Anda, jendela dunia, perlu perhatian penuh kasih. Makan buah beri, pakai kacamata hitam, dan periksakan mata secara rutin. Ini adalah investasi untuk kebebasan Anda. Berjalan adalah simbol kekuatan Anda.
setiap langkah adalah kemenangan. Dan kekuatan genggaman, itu menunjukkan Anda masih bisa memegang hidup erat-erat. Sinyal-sinyal ini mengajarkan kita untuk bertindak sekarang. Mulailah dengan langkah kecil, berjalan 10 menit, memeras bola karet, atau menjadwalkan pemeriksaan mata. Kebiasaan kecil ini menumpuk, membentuk kehidupan yang kuat dan penuh sukacita. Apa yang saya pelajari dari sinyal-sinyal ini adalah bahwa umur panjang bukan tentang kesempurnaan, tetapi niat. Ini tentang memilih mengobrol dengan teman daripada menonton TV, mengerjakan teka-teki daripada khawatir, dan tidur dengan hati penuh syukur. Anda yang telah melalui begitu banyak cobaan dengan tabah memiliki kebijaksanaan untuk menulis babak baru. Tahun emas Anda adalah kanvas, dan setiap tindakan adalah sapuan kuas yang indah. Hidup setelah 65 adalah karya seni, dan Anda adalah senimannya. Berjanjilah pada diri sendiri hari ini untuk memulai. Pilih satu sinyal, mungkin menelepon saudara atau berjalan di sekitar kampung, dan lakukan. Ceritakan rencana Anda kepada seseorang, karena bersama-sama kita wujudkan impian. Di saluran YouTube ini, kita adalah keluarga, komunitas lansia yang ingin hidup dengan penuh tawa dan cinta. Mari kita buat setiap hari penuh makna. Tekan tombol like jika video ini menginspirasimu. Bagikan kepada orang yang kamu sayangi dan berlangganan untuk bergabung dalam perjalanan kita menuju tahun emas yang penuh kehidupan. Tulis di kolom komentar, sinyal kesehatan mana yang akan kamu fokuskan minggu ini? Atau ceritakan momen bahagia setelah usia 65. Suaramu berarti, dan bersama, kita akan menciptakan mozaik kesehatan, kebahagiaan, dan harapan. Ayo mulai.